Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kali ini penulis sudah membuktikan lagi bahwa kita itu jangan suka meremehkan oli ecek-ecek ya. Karena kan sering ya orang itu meremehkan oli ecek-ecek, katanya ini, katanya ini, katanya ini. Ya ternyata oli ecek-ecek pun itu bisa lebih baik daripada oli sintetik, lebih baik dari oli yang harganya lebih mahal. Bahkan itu oli tipe Jaso MA, tapi bisa lebih baik daripada oli diesel. Oli yang penulis maksud itu adalah oli Federal, FEEDER spasi ALL. Jadi itu imitasinya Federal. Dan ya sengaja ya, kebetulan penulis punya oli Federal yang tipenya diesel. Jelas ketulis di situ diesel. Tipe olinya juga sintetik, 15W40 sintetik diesel. Federal mobil Deltron. Karena sepertinya itu sudah diakuisisi oleh mobil ya, Exxon Mobil. Tadi udah penulis uji antara oli Federal dengan feeder oil itu. Penulis sebut feeder oil karena ya biar beda dari Federal, karena kalau disebut kata-kata bahasa Indonesianya sama-sama Federal. Nah, olinya juga kondisinya masih oke, baik yang feeder oil dengan yang Federal sama-sama masih bening. Unik karena oli feeder oil itu warnanya ungu ya, ungu bening ya. Jadi bukan merah tapi ungu bening. Memang oli Federalnya nggak baru, tapi ya kondisi olinya nggak sampai parah lah, nggak sampai coklat. Karena kan biasanya oli kalau sudah lama warnanya coklat, itu nggak coklat. Penulis memang belinya Federalnya nggak di orisinilnya, nggak di lapak resminya. Karena ya mboh yang lapak resmi apa sih jualan. Rasanya pun beli di resmi yo hasilnya podo ae, karena ya hasil uji tersebut wis mencerminkan kondisi oli-oli sekarang. Karena ya penulis sudah buktikan beli di SPBU Brightmart, beli di Brightmart ya, toko yang ada di SPBU Pertamina yang dikelola oleh Pertamina sendiri, bukan swasta. Itu ya ada oli-oli yang cepat hitam juga. Oli Shell juga beli SPBU kan jaminan asli, SPBU Shell. Tapi ya semua oli Shell yang penulis beli di SPBU Shell itu cepat hitam. Mau Shell HX3, mau Rimula, males mau beli oli Shell lagi karena yo cepet hitam. Cepet hitam itu juga ya jelas tanda oli sudah rusak yo. Ditandai juga dengan penurunan pH. Jadi penulis sudah buat video juga yang menunjukkan bahwa kalau oli hitam itu diiringi juga dengan penurunan dengan peningkatan keasaman, olinya jadi makin asam. Ya mungkin perlu pakai uji lab ya, tapi ya ora ono duwe. Penulis bilang nggak ono duwe karena uji lab yang penulis akui itu nggak cuma satu item tok ya, tapi banyak. Kalau cuma satu item tok, udah gak ono gunane, gak ono informasi nih.
lengkapi uji oli ya nggak akan murah, bisa lebih dari 1 juta, bahkan mencapai 2 atau 3 juta. Selain itu juga kita nggak bisa cari lembaga oli yang murah-murahan. Kita ya harus cari yang terpercaya, karena ada ya katanya orang ngirim contoh sampling yang sama ke lembaga oli yang berbeda, mengirim 2 sampling yang sama ke satu tempat, hasilnya bisa beda. Jadi dari 2 tempat uji lab hasilnya bisa beda, dari tempat yang sama padahal samplingnya sama hasilnya bisa beda. Kalau di luar negeri rasanya yo gak terjadi, karena ada misalnya di Oil Club Rusia, itu nama forum di Rusia ya. Nah di situ sering dilakukan uji oli, uji oli baru, malah lebih banyak uji oli baru ya di situ. Kadang yang ditunjukkan nggak cuma dari 1 tempat, tapi dari beberapa tempat. Nah di situ kita lihat walau samplingnya diujikan ke tempat yang berbeda, hasilnya bisa sama atau mendekati lah. Terlihat jelas ada konsistensi. Nah sayangnya di Indonesia kok tidak terjadi seperti itu. Ya takutnya lembaganya ujinya ngawur. Balik lagi lah, penulis lakukan uji pemanasan, dan ya ternyata oli yang disebut-sebut orang sebagai tahan panas, yaitu oli diesel, yaitu oli sintetik, yaitu oli mahal, yaitu oli terkenal, hasilnya malah cepat sekali jadi hitam. Parah ya mas, parah. Justru oli ecek-ecek itu yang malah lebih baik. Memang ya kalau beneran diuji di kendaraan, hasilnya bisa beda ya. Mungkin yang oli diesel federalnya itu lebih halus, apalagi karena oli feeder oilnya itu adalah tipe 4T. Ya biasanya juga oli-oli murah itu aditifnya kurang ya. Tapi misal kita ini butuhnya adalah oli yang terbaik dan nggak ragu untuk menambahkan aditif, oli yang ecek-ecek ini malah jadi ya menarik gitu loh. Karena ya kita jadi nggak perlu mengeluarkan dana banyak. Terus kita nggak peduli lah standar API macam-macam. Kita butuhnya oli yang awet, yang bikin suara mesin halus, tahan lama, harga wis anggap aja pilihan opsi kedua ya. Nah itu ternyata ya oli-oli yang nggak terkenal itu yang malah justru jadi opsi terbaik kalau carinya itu oli awet, oli halus. Jarang sekali ada merek terkenal. Jadi kalau merek terkenal itu kalau di dunia mobil ya Fastron. Dibandingkan Mestran, orang pasti nganggap Fastron lebih baik. Tapi itu kan cuma anggapan, bukan kenyataan. Karena kalau lihat dari kenyataan justru malah Mestran diesel
yang lebih baik daripada Fastron diesel. Tentu ya, memang ada oli murah merek ecek-ecek yang jelek. Nah ini loh ya, yang bikin kita ini jadi harus perlu ada pembanding ya. Kita harus membandingkan. Kalau kita nggak membandingkan, kita nggak akan tahu oli ini bagus atau enggak. Penulis sudah coba, ya mungkin sudah lebih dari 150 merek oli. Nah, penulis ini nggak bisa menebak kemampuan olinya itu bagaimana. Kalau belum coba olinya, penulis nggak bisa bilang. Bahkan dari merek yang sama pun ya, kekentalannya berbeda, penulis nggak bisa, nggak boleh ya nebak. Merek sama, jenis beda, itu juga nggak bisa asal nebak. Jadi benar-benar harus dieksplorasi. Oleh karena itu penulis nggak berani sembarangan rekomendasi, misal kekentalan 0W20 merek ini bagus. Nggak bisa, harus dicoba. Karena ya bisa jadi yang 20W50 nya bagus, yang 0W20 nya nggak bagus. Kita juga ya dari antara oli sintetik, oli yang nggak ada tulisannya sintetik, kita jangan menganggap sintetik itu lebih bagus, harus dicoba dulu. Begitu juga oli harga lebih murah, begitu juga yang tipenya non diesel ya, karena jelas ya tipenya Jaso MA, tapi jelas lebih baik daripada oli diesel. Ya apa itu? Mana yang ngomong oli diesel lebih tahan panas? Kan omong kosong itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.